Yang dimiliki oleh Gading Martin dan Gisela Anastasia kini nampaknya turun ke putri mereka, siapa lagi kalau bukan Gempita Nora Martin. Baru-baru ini, putri kecil hasil pernikahan Gading dan Gisel itu berhasil meraih sebuah prestasi dalam acara perlombaan piano festival. Di usianya yang kini sudah menginjak usia 8 tahun, Gempi berhasil mendapatkan gelar Diamond Awards dalam kompetisi tersebut. Tentu rasa bangga sangat amat dirasakan oleh Gading dan Gisel selaku orang tua melihat keberhasilan yang diraih sang anak. Dan dengan prestasi yang diraih oleh Gempi, tentu saja dukungan serta support terus dilakukan oleh Gading dan Gisel demi menjaga bakat bermain piano yang dimiliki oleh sang anak. Lantas, seperti apa rasa syukur Gisel dan Gading atas pencapaian Gempi di usianya? Gempi lucu banget, tuh anak emang ajaib ya. Kalau lagi di rumah itu latihannya pasti males-malesan, aku mesti ribut dulu, mesti banyak kasih encouragement. Tapi emang puji Tuhan diberkati sama, emang kayaknya dia tuh sebenarnya bisa. Cuman emang makanya aku selalu nasihatin, kamu jangan kayak kelinci dong yang karena larinya cepet jadi sombong, jadinya ntar kalah sama turtle yang rajin. Aku bilang, karena ntar begitu dia lagi main tuh fokus bisa gitu loh. Dan akhirnya dapet penghargaan Diamond dari 16 orang ya, kurang lebih kayak dia nomor 4 lah gitu. Cuman ya itu kalau coba misalnya dia rajin pasti kan bisa lebih baik. Cuman yang namanya anak kecil kita hargai proses dia belajar. Sejak kapan? Berapa lama ya? Lupa ya, setahunan ini kali ya. Lupa deh, pokoknya waktu itu dia tuh kayak pengen, cuman emang selalu gitu ya, punya kepengenan baru, cuman aku ajarin untuk konsisten. Puji Tuhan, ya Gempi kan dia les piano, terus setiap tahun tuh ada kayak festival piano, lomba gitu. Dan ini tahun ketiganya Gempi ikut, kemarin berhasil dapat Diamond Award gitu. Jadi seneng banget lah karena prosesnya Gempi les, terus akhirnya bisa tampil di atas panggung. Kalau piano kan serius gitu ya, saya juga baru sekali ngeliat, maksudnya benar-benar anaknya sendiri ke panggung, pentas sendiri. Itu buat saya kemajuan yang luar biasa banget. Jadi ikut seneng lah anaknya punya prestasi. Ini masuk tahun kedua. Ya. Emang mau diarahkan mau jadi pianis Mas atau gimana? Enggak, awalnya ya buat hobi aja. Gempi kalau gitar kayaknya kegedean waktu itu kan masih kecil, terus Gempi mau piano, ya udah piano. Jadi kalau sekarang kalau sukanya apa ya kita salurin aja, mau suka piano sambil nyanyi boleh gitu. Dan kebetulan emang gurunya ada undangan untuk ikutin lomba-lomba gitu, makanya dia ikut lomba. Kemarin yang dapat Diamond Award itu sebenarnya dapat kesempatan untuk ngikutin lomba di Malaysia, tapi kayaknya karena jadwalnya sekolah jadi mungkin nggak bisa, jadi mungkin nanti ikut yang lain aja. Selama anaknya percaya diri, selama proses perkembangannya makin bagus, kenapa enggak, silakan. Kalau Gempinya pede dan mau, kita support. Nah, sebenarnya kalau kita sih emang anaknya maunya apa sih sebenarnya gitu, jadi nggak kita paksain. Kayak dulu awal-awal kita coba masukin ke balet, tapi di tengah jalan Gempi merasa bosen, ngerasa nggak into balet gitu, jadi ya kita nggak usah paksain gitu. Jadi pindah kemana? Nah, kita pindah ke piano. Jadi kalau saya sama Gisel lebih ngeliatnya Gempi sukanya apa, kita support sejauh mana dia menikmati itu gitu. Jadi jangan sampai anak kecil ngerasa terpaksa sih ngelakuinnya gitu aja. Oh ya, kalau supportnya maksudnya ya pokoknya kita, misalnya kalau dia suka ya pastinya kita kasih guru untuk les gitu. Terus kalau misalnya itu tadi, kalau misalnya memang kemampuannya sudah bisa mengikuti lomba, kita tanya mau ikut apa enggak. Jangan sampai juga jadi pressure ke dia gitu. Terus
sebelum mulai juga selalu kalau saya ingetin, maksudnya nikmatin aja game, salah juga nggak apa-apa, namanya juga proses gitu. Jadi jangan sampai yang tadinya hobi, tadinya seneng malah jadi beban sih. Dia tuh kayak pengen, cuman emang selalu gitu ya, punya kepengenan baru, cuman aku ajarin untuk konsisten, coba untuk konsisten, nggak cepet quit, karena sering kali bosen, tapi aku bilang nggak, kejar dulu sampai kamu benar-benar bisa. Sebenarnya enggak, tapi karena waktu itu dia minta, ya kita turutin aja. Tapi sekarang dia udah minta lagi drum, aku bilang nggak ada. Satu, rumahnya sempit, berisik lagi kan, dua. Terus nanti juga kalau anget-anget juga lagi kayak kemarin, males aku. Jadi dia ketawa-ketawa doang, ya udah deh katanya. Itu tuh aku pertama kali nih miss dia lomba, karena kemarin tuh pas dia tahu mau lomba tuh aku udah kadung ada rencana diving trip udah dari tahun lalu. Jadi aku sebel banget harus miss dan nggak bisa kasih wejangan. Biasanya tuh sebelum dia naik panggung aku tuh selalu kayak brainstorm pikiran dia tuh dicuci terus untuk kayak di brainwash tuh kayak kamu gini gitu, bisa mak banget. Cuman kali ini nggak bisa. Kemarin gimana ceritanya, nervous nggak? Nervous nggak? Nggak ada mama nggak apa-apa? Iya, Ya. aku malah seneng. Karena nggak ada yang bawelin. Keberhasilan yang diraih oleh Gempi memang tak luput dari kekompakan Gading dan juga Giselle dalam mendidik putri kecilnya itu. Menjadi sebuah komitmen yang terus dijaga meski sudah berpisah sejak 2012 silam, namun masa depan Gempi tetap diutamakan oleh keduanya. Hendak merayakan Paskah bersama, Gempi dengan Gading dan Giselle kerap memperlihatkan hubungan yang semakin harmonis meski tak lagi bersama. Lantas, seperti apa reaksi Gading Martin dan Gisela Anastasia menanggapi isu rujuk yang kembali beredar? Nggak ada tips khusus sih, aku rasa it takes two to tango kan, butuh dua kepribadian yang sama-sama besar hati, punya pengertian yang besar. Kayaknya makin kesini juga banyak orang yang udah sadar kalau emang perlu untuk baik-baik, untuk co-parenting, jadi contoh yang baik untuk anak, ngasih perhatian dan kasih sayang buat anak, kerjasama lah. Ya, sebenarnya nggak banyak pertimbangan, udah sama-sama tahu itu buat Gempi dan memang saling sayang juga loh, we're like a family, sayang sama Mas Gading juga pasti sayang sama Gempi, sama aku sayang gitu. Jadi untuk disuruh kayak gitu nggak sulit. Itu gimana bro? Itu saya nggak bisa komen, tapi yang pasti apapun yang saya dan Giselle lakukan pasti 100% buat Gempi gitu. Jadi ya sebisa mungkin Gempi tetap tidak kehilangan sosok ayah dan ibunya gitu. Pokoknya apapun yang terjadi, misalnya walaupun misalnya sekarang Giselle punya pacar, siapapun itu, selama Giselle-nya bahagia, saya sih support gitu. Saya sih support dia berhak bahagia, apalagi Gempi harus lebih bahagia. Kalau masalah harap kembali kayak dari dulu deh, cuman kan ya udah aja, kita kan menyuguhkan yang seperti kita apa pada aslinya. Bukan orang yang pinter main peran-peran juga ya, emang kalau aslinya kita baik-baik dan emang mau bersatu buat Gempi dalam mengasuh, dalam kehidupan, ya kita suguhkan aja. Habis gitu kan orang mau berharap apa, berdoa apa, mau komen apa, mau belain Mas Gading, mau nyinyirin aku, mau apa, ya nggak apa-apa, ya kitanya jalannya lurus aja. Iya, kebetulan aku juga diberkahi juga dengan lingkungan yang support. Oh ngerti kan, dari awal kan memang nggak pernah menutupi apa-apa dari Gempi, memang menjelaskan dengan bahasanya dia, dan dengan sering berjalannya waktu anak semakin gede semakin ngerti. Kita nggak pernah tahu akan ketemu jodoh yang kayak gimana juga gitu. Kadang kita pikir udah jodoh, ternyata jodohnya sampai di situ ada juga. We'll never know, nggak tahu. Iya, Paskah minggu ini Paskah, tapi belum ada rencana apa-apa dan memang sebenarnya nggak ada apa-apa. Biasanya paling kita ke gereja aja. Biasanya kalau gereja punya acara buat anak-anak kecil, standar lah nyari telur Paskah kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada yang spesial sih di tahun ini. Gitu. Ada tradisi mungkin bang? Nggak ada, cuma gereja bareng aja sih, gereja bareng. Paling kalau misalnya nanti ada waktunya dinner bareng lah gitu.